Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Sinta Sri Ramadhania di Sofania's Vlog edisi jalan-jalan episode 7 Masjid-masjid di Bandung. Kayaknya kurang semangat ya. Aku ulang lagi deh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Sinta Sri Ramadhania di Sofania's Vlog edisi jalan-jalan episode 7 Masjid-masjid di Bandung. Jadi rencananya hari ini kita bakal ke masjid yang ada di Bandung. Pertama itu Masjid Al-Irsyad. Dan ini perjalanannya alhamdulillah kurang lebih sejam dari rumah dengan jarak tempuh 113 km. Nah ini emang gak terlalu jauh ya, karena rumah kakak aku ini di Cikarang, kayak ya pokoknya Cikarangnya jauh deh ya, nggak dekat-dekat Bekasi amat gitu. Yang kalau keluar rumah tuh kita udah bisa lihat pemandangan Gunung Salak gitu, pokoknya indah banget deh. Nah syukurnya ya itu tadi karena nggak terlalu jauh dari rumah ke Masjid Al-Irsyad sekitar 113 km. Nah jadi ini tuh alhamdulillah juga kita tuh sempet sholat subuh nih di sini, karena kita tuh jalan dari jam 4:30 dan sampai di Bandung itu 5:30. Jadi pas nyampe tuh masih sempat sholat subuh. Terus udah gitu ini berasa banget ademnya kota Bandung ya. Tapi ini letaknya di pinggir kota Bandung ya guys ya. Lebih tepatnya di Padalarang atau Parahyangan gitu. Pokoknya ininya bukan di kota Bandung ya, masih perbatasannya lah. Lihat tuh mbahku sampai bingung mau pose foto di mana. Saking pengen kelihatan semua. Soalnya desainnya yang simple ini terlihat elegan, seperti Ka'bah karena bener-bener kotak, tapi dengan ventilasi udara dan cahaya yang rapi membentuk tulisan Allah. Kita lagi ada di Masjid Al-Irsyad Padalarang, Bandung. Oke, kita masuk ke dalamnya ya. Ini lantainya tuh adem banget, Masya Allah, indah banget deh pokoknya. Terus udah gitu, ini karena ruang udaranya sangat besar ya, jadi di sini tuh bener-bener nggak perlu pakai AC lagi, tapi udah dingin, pokoknya adem deh. Lihat tuh Enzo lagi sholat subuh. Nah saat ini jam itu menunjukkan jam 5.40, udah terang banget ya. Dan ini adalah saf laki-lakinya. Kalau di belakang itu ada saf perempuan, tapi aku lupa nge-shoot gitu. Jadi masjid dengan bentuk kubus layaknya bangunan kubah di Arab Saudi ini dibangun di atas lahan seluas 1 hektar. Nah, ini termasuk dengan Al-Irsyad Satya Islamic School atau Sekolah Islam Internasional. Dan bangunan Masjid Al-Irsyad ini dapat menampung hingga 1.500 jamaah nih. Dan pembangunan masjid ini dibangun selama 1 tahun, yaitu sejak 2009 hingga 2010 dengan menghabiskan dana sebesar 7 miliar. Abis itu kita sarapan sekalian di parkiran. Gak nyangka banyak banget mobil-mobil berdatangan, mobil-mobil keren bermunculan gitu ya. Ternyata nganter anak-anak sekolah. Ya gimana ya, secara ini kan international school. Next, Masjid Al-Jabar. Nah ini tuh ya, dari kejauhan tuh Masya Allah indah banget dan sangat megah. Pokoknya serasa kayak lagi di Mekah deh. Cilah, kayak pernah aja gue. Tapi ini emang vibes-nya tuh beda aja gitu loh guys. Ini tuh bener-bener mewah dan kayak kubah-kubahnya itu tuh bener-bener kayak ada di negara bagian timur gitu. Tapi ya gimana enggak ya, soalnya masjid ini kan tinggi kubahnya tuh mencapai 40 meter dan masing-masing menara setinggi 99 meter guys. Gila, tinggi banget gak tuh? Kok gila sih, astagfirullahaladzim. Pokoknya Masya Allah deh. Luas bangunannya aja tuh ya, nggak tanggung-tanggung.
sekitar 21.799 meter persegi atau kurang lebih 22 hektar dari luas perencanaan pembangunan, yaitu 26 hektar. Itu juga 26 hektar itu kayak kan bangunannya 22 hektar ya, jadi sisanya tuh kayak ada buat taman tematik lah, apalah segala macam gitu. Jadi di luar dari bangunannya ya. Dan Masjid Al-Jabar ini mulai didesain itu tahun 2015 oleh Bapak Ridwan Kamil. Nah ini jadi Masjid Al-Jabar ini sebagai masjid raya tingkat pemerintah daerah provinsi. Tuh, daerah provinsi. Kemudian bangunan utamanya ini dirancang dengan luas lantai 99 kali 99 meter persegi. Pokoknya sesuai dengan Asmaul Husna deh, Masya Allah. Nah, keindahan dan kemegahannya juga nggak cuma dari luar nih guys. Ini di dalamnya Masya Allah, betapa ademnya, betapa megahnya gitu ya. Pokoknya apalagi pada saat kita ngelihat ke atas lo ada tulisan Allah yang besar dan Masya Allah. Aku bener-bener nggak bisa berhenti berdecak kagum guys. Pokoknya kalian harus kesini kalau ke Bandung. Karpetnya tuh empuk banget, tebel, terus udah gitu juga di sini tuh disiplin ya guys. Jadi kita tuh nggak boleh nyender, nggak boleh senderan gitu. Terus udah gitu juga mukena harus dikembalikan ke tempatnya. Pokoknya penjagaannya juga ketat gitu. Oke, baik, jadi aku akan ceritain sedikit nih latar belakang dari pembangunan masjid senilai 1 triliun. Wow. Nah, ini awal mulanya adalah ide dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berinisiatif untuk membangun masjid yang lebih besar dari Masjid Raya Bandung. Nah, nanti kita akan pergi ke Masjid Raya Bandung juga ya. Oke, balik lagi. Kemudian ide pembangunan masjid ini disetujui oleh pemerintah Indonesia. Dan pembangunan masjid dimulai tanggal 29 Desember 2017 yang kemudian acara peletakan batu pertama oleh Bapak Ahmad Heriawan yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat saat itu, dan wakil gubernurnya yaitu Bapak Deddy Mizwar. Kalau nama Deddy Mizwar sih kita udah nggak ini lagi ya, pasti familiar gitu. Nah, kemudian proses pembangunan itu sempat terhenti pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19 dan kembali dilanjutkan 1,5 tahun kemudian. Nah, tepatnya tanggal 24 Agustus 2021. Setelah melewati masa pembangunan selama 5 tahun, akhirnya masjid ini diresmikan pada tanggal 30 Desember 2022. Jadi baru banget nih ya. Dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat saat ini yaitu Bapak Ridwan Kamil yang juga arsiteknya di 5 tahun yang lalu nih. Goks banget gak tuh? Oke, jadi Masjid Al-Jabar ini didesain dengan perpaduan arsitektur modern kontemporer dengan aksentuasi masjid Turki. Jadi dia tuh kayak banyak kubah-kubah gitu kan. Dan yang kemudian dihiasi oleh dekoratif khas Jawa Barat, maaf. Nah, kemudian dengan bangunan utama masjid itu tidak memisahkan dinding, atap, dan kubah, melainkan hasil peleburan ketiganya menjadi satu bentuk setengah bola raksasa gitu. Kemudian juga masjid ini kan dikelilingi dengan danau yang besar ya. Nah, jadi fungsinya danau yang besar ini juga bisa ibarat cermin lah ya. Jadi sehingga sehingga dengan adanya refleksi cermin, masjid yang tadinya setengah bulat itu akan terlihat seolah-olah berbentuk bulat utuh gitu. Tapi nih ya, fungsi danaunya juga ya bukan cuma sebagai keindahannya aja nih. Karena danaunya ini punya fungsi penting lain, itu sebagai retensi banjir sekaligus penyimpanan air. Jadi ini tuh kalau di Jakarta istilahnya tuh parkir air gitu. Oke guys, mungkin banyak juga yang bertanya-tanya 1 triliun untuk satu masjid apa nggak sayang? Ya sayang sih.
Tapi jangan khawatir guys, karena Masjid Al Jabar ini bukan hanya untuk tempat beribadah, melainkan juga ada fasilitas-fasilitas lainnya. Selain ada tempat wudhu yang outdoor, indoor, dia juga punya area sholat utama, kemudian ada lantai mezanin. Jadi mezanin ini merupakan lantai tambahan yang ditempatkan di antara dua lantai utama dalam sebuah ruangan. Kemudian ada relung, ada museum Rasulullah, jadi kita bisa tahu tentang Rasulullah lebih dekat. Terus kemudian ada koridor, jembatan Nabi Musa, patung Al Jabar, perpustakaan, ruang edukasi, dan danau wisata. Satu lagi tuh ada taman tematik gitu deh. Pokoknya kesini deh kalian. Next, Masjid Raya Bandung. Nah, maaf banget guys, ternyata recordnya aku itu korup guys. Aku udah coba beberapa kali untuk Masjid Raya Bandung, tapi ini kita ada video yang kita lagi main di depannya Masjid Raya Bandung, tapi aku akan sambil ceritain sejarahnya Masjid Raya Bandung. Masjid ini pertama dibangun pada tahun 1810 nih. Wah, udah tua banget ya. Dan sejak didirikannya telah mengalami 8 kali perombakan nih, yaitu pada abad ke-19, kemudian 5 kali pada abad 20, sampai akhirnya direnovasi lagi pada tahun 2001. Sampai peresmian Masjid Raya Bandung 4 Juni 2003 yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, yaitu HR Nuriana. Masjid baru ini yang bercorak Arab menggantikan Masjid Agung yang lama, yaitu bercorak khas Sunda. Masjid Raya Bandung seperti yang kita lihat sekarang, terdapat 2 menara kembar di sisi kiri dan kanan. Masjid ini setinggi 81 meter yang selalu dibuka untuk umum setiap hari Sabtu dan Minggu. Atap masjid diganti dari atap joglo menjadi satu kubah besar pada atap tengah dan yang lebih kecil pada atap kiri dan kanan. Masjid serta dinding masjid ini terbuat dari batu alam kualitas tinggi. Kini luas tanah keseluruhan masjid adalah 23.448 meter persegi dengan luas bangunan 8.575 meter persegi, dan masjid ini mampu menampung sekitar 13.000 jamaah. Dan sangat disayangkan banget ya guys ya, karena ini ada sekelompok orang-orang dewasa yang tetap menggunakan alas kakinya di rumput sintetis ini. Bahkan sudah ditegur beberapa kali, dan bukan cuman itu aja, malah kan sebenarnya itu ada peraturan tertulis ya, tidak boleh menggunakan alas kaki, tapi mereka tetap ngotot gitu. Bahkan bapak-bapak itu ada yang kayak ngomel-ngomel kayak gitu. Ya pokoknya ini jadi pelajaran aja buat kita, sebaiknya kita harus bijak dalam menggunakan fasilitas umum ya kan, agar ini tuh bisa kita nikmati bersama gitu. Jadi jangan sampai gara-gara hal yang seperti ini nanti bisa merusak, terus akhirnya tidak bisa kita nikmati bersama. So, ayo kita bijak dalam menggunakan fasilitas umum. Oh iya guys, jadi kita harus siapin budget untuk parkir, karena parkir di Bandung itu lumayan mahal ya. Untuk mobil itu 20.000, sedangkan untuk motor itu 10.000. Ini dan ini parkirnya tuh di pinggir jalan, terutama itu di alun-alun kota ataupun kayak di street foodnya gitu. Oke guys, segitu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik like-nya kalau kamu suka video ini. Dan yang belum subscribe, klik dulu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Silahkan tinggalkan kritik dan saran untuk video selanjutnya.